Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk beribadah kepada Allah kita yang kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini, kami kembali masuk dalam ibadah yang kudus ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada sampai pada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini, kami mengaku di hadapan-Mu kami berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni kami, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak masuk ke dalam ibadah-Mu yang kudus ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Elsentan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan memberikan hikmat yang selalu baru, dan Tuhan memakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan, dan pakai kami, mulut bibir kami untuk menaikkan setiap puji-pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Aku ada saat ini, semua
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya sangat mengharapkan saudara-saudari untuk mendengar firman Tuhan ini dari awal sampai selesai. Jika saudara tidak mendengar firman ini sampai selesai, saudara tidak berhasil mendapat pesan Tuhan. Berarti saudara gagal beribadah. Terima kasih saudara dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, pada pagi ini kami minta pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus pimpin kami semuanya. Membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami mendengar pesan-pesan Tuhan dan firman Tuhan pada pagi ini. Kira Tuhan menyertai kami semuanya, dan Tuhan juga menyertai hamba-Mu. Berikanlah kuasa pada hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada umat-Mu, kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pagi ini tema kita adalah semangat. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di kitab Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini harus semangat. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang semangat dapat menanggung penderitaan. Siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Nah, saudara kasih Tuhan, setiap manusia tidak akan terlepas dari ujian dan percobaan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Ujian dan percobaan sering sekali datang silih berganti. Seperti ombak laut yang tiada pernah berhenti, sehingga banyak orang mulai letih lesu. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini memberi kita nasihat bahwa orang harus bersemangat. Kalau bersemangat, mampu menghadapi dan menanggung penderitaannya. Di saat-saat ujian, di saat-saat percobaan yang telah datang menempa kita, kita harus tetap bersemangat dalam segala keadaan. Sebab orang yang bersemangat akan membuat otot-otot rohaninya tetap kuat dalam menghadapi ujian dan percobaan. Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini saudara, uang kita habis, kita bisa cari lagi. Kalau kita gagal dalam usaha, kita bisa mulai lagi. Kalau kita hari ini putus cinta, kita bisa cari lagi. Kalau kita ditinggalin teman, kita bisa cari teman baru lagi. Yang penting, hidup harus bersemangat. Jangan sampai Tuhan tinggalin kita. Saudara kasih Tuhan, sejak tahun 2020 sampai hari ini, dunia digoncang oleh suatu hal yang kurang menyenangkan bagi semua manusia di bumi ini. Semua berubah, sehingga ibadah yang dari awalnya offline menjadi online. Orang yang bekerja di kantor diubah bekerja di rumah. Biasa kita pergi bersama-sama sahabat kita, ngopi. Akhirnya berubah untuk pertemuan secara virtual atau Zoom atau video call. Sepertinya masalah kehidupan banyak sekali kehilangan kenyamanan yang biasa kita lakukan. Sehingga banyak manusia mengalami frustasi, lemah lesu,
Sepertinya jalan buntu, tidak tahu arah mau kemana. Mungkin dalam kondisi sekarang ini, semangat dan harapan baru muncul. Tetapi pada hari ini, firman Tuhan berpesan kepada kita dan mengajar kita seperti Nabi Habakuk. Mari kita baca bersama-sama Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara kasih Tuhan, Nabi Habakuk mengajar kepada para umatnya untuk mengandalkan sukacita dan harapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada pengalaman hidup yang mungkin saja tidak menyenangkan. Saudara, di tahun 2022 ini, boleh saja dalam hidup kita banyak pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam Tuhan kita harus tetap semangat dan berharapan. Saudara, saya setiap hari berdoa, Tuhan berikan aku penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena dengan sukacita dan damai sejahtera, kami akan bersemangat, saudara dikasih Tuhan. Nabi Habakuk memberikan suatu gambaran. Ada begitu banyak pengalaman buruk yang dialami oleh Nabi Habakuk. Sepertinya gagal panen dan sebagainya. Tetapi dia tetap bersukacita kepada Tuhan. Tidak membiarkan kesedihan berlalu dalam hatinya. Walaupun kenyataannya semuanya gagal, Habakuk tetap bersemangat dan berharap pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, satu hal yang iblis sedang membunuh hari-hari ini adalah semangat. Banyak istri lihat suaminya sendiri tidak bersemangat. Banyak suami yang tidak bersemangat melihat istrinya sendiri, tetapi lebih bersemangat melihat istri tetangga. Saudara kasih Tuhan, beragam persoalan yang sering menimpa kita juga acap kali membuat kita kehilangan semangat. Banyak anak-anak muda yang tidak bersemangat lagi menghadapi kehidupan ini. Apalagi dengan pelayanan di dalam hal-hal rohani yang begitu resuh. Umat-umat Tuhan lebih nyaman di rumah ibadah secara online daripada mereka pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah. Banyak pelayan tidak bersemangat. Salah satu yang sedang mau buat adalah membunuh semangat kita semuanya. Semangat adalah awal dari iman. Kalau kita lihat orang-orang beriman, mereka pasti bersemangat. Saudara, kalau kita belajar dari kitab Perjanjian Baru, di mana kita memperhatikan seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, yang dikisahkan dalam Alkitab, pasti dia adalah orang yang bersemangat. Karena dia berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Dia berkata dalam hatinya, asalku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia berjuang, walaupun dalam kondisi Yesus berjalan di dalam keadaan di pasar, begitu banyak orang bergumurun, sehingga dia berjuang dengan semangat untuk memegang jubah Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika Daniel dibuang ke goa singa, sebetulnya yang mau dibunuh dari Daniel adalah semangatnya. Secara manusia, apa yang bisa diperbuat kalau sudah berada di dalam goa singa? Tinggal tunggu mati aja. Tapi Daniel tidak takut. Daniel tetap bersemangat dengan imannya. Dia berlutut di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Akhirnya Daniel terluput dari singa, saudara kasih Tuhan. Ketika Sadrah, Mesbah, Abednego dimasuk ke dalam perapian yang menyala-nyala,
Sebenarnya mereka mau dibunuh dari mereka adalah semangatnya. Mereka tidak takut masuk ke dalam tugu untuk dibakar oleh api yang begitu menyala. Tetapi yang luar biasa dari mereka adalah mereka tetap semangat walaupun mereka dicobai dan hendak dibunuh. Tetapi mereka tetap semangat. Akhirnya mereka terluput dari api yang akan membakar mereka. Saudara kasih Tuhan. Maka Sadrak, Mesbah, Abednego berkata dalam firman-Nya. Mari kita baca Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan begitu juga Alkitab mengajar kita juga pada pagi ini. Di dalam kitab Esther, kita juga melihat seorang yang penuh semangat yang bernama Mordekai. Ia ada di dalam keputusan yang sangat sulit. Seluruh orang Yahudi menghadapi ancaman hendak dibunuh mati. Tiang gantungan sudah disiapkan untuk membunuh Mordekai. Tetapi Mordekai tidak patah semangat. Dia datang kepada Esther dan berkata, karena kamu di dalam istana raja, lakukan sesuatu untuk membantu bangsamu. Ketika Esther berkata, maaf paman, saya tidak bisa berbuat banyak. Mordekai tidak kehilangan semangat. Ia berkata kepada Esther, kalau kamu tidak menolong kami, bagi kami tetap akan datang pertolongan. Saudara kasih Tuhan. Dengan kata lain, Mordekai tidak patah semangat. Akhirnya Esther membenarkan hal ini. Kemudian Esther mengajak bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Esther berubah menjadi orang yang bersemangat karena perkataan Mordekai. Esther berkata, kalau terpaksa aku mati, aku siap. Inilah orang-orang yang bersemangat. Orang-orang yang bersemangat tidak takut mati. Orang yang bersemangat tidak takut menghadapi musibah. Dia tidak mau lagi peduli apa yang terjadi. Di pihak Tuhan, kita selalu lebut kemenangan. Saudara kasih Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dengan bersemangat mereka mencari Tuhan, maka Tuhanlah yang menolong semuanya yang awalnya mereka akan dibunuh, tetapi akhirnya mereka semua diselamatkan. Dan orang yang mencelakai mereka, akhirnya tiang yang sudah disiapkan menggantung dia. Saudara, semangat itu tidak ada mustahil. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita butuh adalah semangat. Kalau kita tidak semangat, bagaimana kita bisa hidup dalam dunia ini? Semangat membuat Anda sembuh dari penyakit. Semangat membuat hidup Anda penuh dengan gairah. Semangat membuat Anda hidup diberkati. Saudara, pesan Tuhan kepada kita, kita membutuhkan semangat. Pertama, semangat untuk menghadapi perubahan hidup. Hidup yang setia adalah hidup penuh dengan perubahan. Jangan kita berprinsip, kalau Tuhan Yesus tidak berubah, saya pun tidak berubah. Justru karena Tuhan Yesus tidak berubah, kita harus berubah. Karena Dia telah menyelamatkan kami. Dia mengasihi kami. Dia menolong kami. Dia mau kita hidup bersemangat. Kalau saudara tidak mau berubah, maka saudara tidak akan pernah menuju sesuatu yang lebih baik. Orang-orang yang dikasihi Tuhan senang dalam hidup perubahan. Perubahan cara hidup. Perubahan cara pikir. Perubahan cara mengambil keputusan. Mengapa? Karena inti hidup Kristen adalah yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah terbit. Kita harus berprinsip bahwa setiap hari kita harus bernama,
Hari perubahan dalam hidup kita. Setiap hari bisa saja kita ada kekurangan dalam hidup kita. Bisa saja kita melakukan kesalahan. Bisa saja ada hal-hal yang perlu kita benahi supaya lebih baik. Sering sekali kita menjadi orang yang apatis. Setan senang itu, saudara. Kalau kita sudah menjadi orang yang sudah apatis, maka setan mulai bekerja dalam hidup kita. Kita menerima keadaan, ya memang nasib saya. Ya memang takdir saya. Seharusnya tidak kita terima. Ada banyak orang yang tidak mau berubah. Ketika ditegur oleh orang-orang yang mencintai dia. Ditegur oleh firman Tuhan. Ujung-ujungnya tersinggung. Malah berontak. Malah membenarkan diri. Kalau orang semacam itu, orang itu akan menghadapi permasalahan besar, yaitu bahwa keegoan dia, pembenaran diri dia yang akan menghancurkan dia. Kalau kita ditegur oleh teman yang mencintai kita, kita harus berubah. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, kita harus berubah. Karena dengan perubahan itu, kita akan mencapai sesuatu yang lebih baik. Saudara, semangat apa yang perlu kita miliki lagi? Yang kedua, semangat untuk menghadapi tantangan hidup. Hidup Kristen adalah peperangan. Ketika kita menjadi Kristen, pada saat yang bersamaan, kita sudah menjadi musuhnya setan. Mari kita buka firman Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah saudara, setan selalu keliling. Setan selalu cari. Di mana saudara, orang-orang yang mempertahankan kebenaran, orang-orang yang suka tersinggung ditegur orang, orang-orang yang hatinya frustasi, orang hatinya lemah lesu. Setan senang. Dia sedang menyerang kepada orang-orang yang percaya. Tapi kita harus ingat, janji Tuhan selalu berkata, walau 1000 lebah di sisimu dan 10.000 lebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini firman Tuhan. Kalau kita tetap bersemangat, tidak ada satu setan bisa mengganggu saudara. Karena Tuhan akan di pihak saudara. Saudara kasih Tuhan, semangat yang perlu kita miliki apa lagi? Yang ketiga, semangat membuat kita bangkit kembali ketika kita gagal. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidup. Terkadang kegagalan terjadi karena kebodohan kita. Kegagalan terjadi karena kesalahan yang kita lakukan. Kita tidak boleh terus-menerus berlarut-larut dalam kebodohan dan kesalahan. Tetapi kita harus bangkit kembali dari keterpurukan itu. Berusaha kembali dengan semangat yang baru. Saudara, Amsal 24 ayat 16 mengajar kita. Mari kita baca bersama-sama ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Semangat apa yang kita perlu miliki lagi? Yang keempat, semangat yang membuat kita menjadi finishing well. Orang yang bersemangat adalah orang yang menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya hingga sampai selesai. Saudara, ketika saudara baca firman Tuhan, yaitu kisah Rasul Paulus, adalah contoh yang dapat kita pelajari di dalam kisah Alkitab. 2 Timotius 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, seorang yang bersemangat akan menyelesaikan semua pekerjaan dan tanggung jawab dalam hidupnya. Sehingga dia mendapat finishing well. Yaitu apa? Mencapai imannya yang dia pertahankan sampai dia bertemu Bapa yang di surga.
Saudara, mulai hari ini kita harus memiliki 4 hal agar kita tetap bersemangat. Bersemangat untuk mengadakan perubahan, bersemangat untuk menghadapi tantangan, bersemangat untuk bangkit kembali ketika kita gagal, bersemangat untuk membuat kita menjadi finishing well. Saudara, bangkitkan semangat setiap hari. Katakan diri kita pada hari ini, aku orang yang bersemangat. Aku orang yang bersemangat. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu berpesan pada kita pada hari ini. Harus bersemangat karena kondisi yang kita hadapi mungkin tidak menyenangkan. Dan pengalaman hidup kita yang kita jalankan pun tidak menyenangkan. Banyak persoalan yang kita hadapi silih berganti. Tapi Tuhan berpesan kepada kita, harus tetap bersemangat. Semangat akan mengalahkan patah semangat. Semangat akan mengalahkan frustasi. Semangat akan mengalahkan egois kita. Semangat akan mengalahkan ketidakmampuan kita. Kiranya Tuhan terus pimpin kami umat-umat Tuhan yang lemah ini. Roh Kudus terus menyertai kita, sehingga hidup kita tetap berpegang dengan janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji, jika orang yang percaya, orang yang benar, 7 kali dia jatuh, akan tetap bangun kembali. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman lasuri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita bersemangat. Apapun kondisi kita, bersemangat. Maka hidup akan selalu jadi pemenang. Amin.